Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lihatlah ya Tuhan, aku datang. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Perumpamaan tentang perjamuan nikah yang diceritakan dalam Injil hari ini menggambarkan tentang perjamuan Ekaristi yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan Sang Raja mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam pestanya ini. Namun tidak semua dari kita menyambut dengan baik undangan itu dengan berbagai alasan. Mungkin kita juga pernah menolak undangan Tuhan untuk berpartisipasi dalam perjamuan Ekaristi. Maka dari itu, mari kita mohon ampun di hadirat. Kita sesali salah dan dosa kita. Kita hening sejenak. Kita siapkan hati untuk mendengar sapaannya yang kudus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
pakaian pantas. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti pesta perjamuan yang diselenggarakan oleh seorang raja. Para tamu VIP menolak menghadirinya. Sebagian dari mereka membunuh para utusan raja. Lalu sang raja meminta hambanya supaya mengundang siapa saja untuk menghadirinya. Artinya, Tuhan menyediakan perjamuan itu untuk semua orang. Kendati demikian, tidak berarti orang boleh secara sesuka hati menghadiri pesta itu. Orang mesti mengenakan pakaian yang pantas dalam ruang perjamuan itu. Memakai baju yang tidak pantas menunjukkan kepribadian pemakainya. Itu juga merendahkan sang pengundang dan tidak menghargai tamu lain yang berpakaian pesta. Ini menarik, karena kerajaan Allah itu ada hubungannya dengan pakaian dan cara mengenakannya. Kita melihat, tatkala sang raja masuk ke dalam ruang pesta dan melihat ada tamu yang tidak berpakaian pesta, dia menegurnya. Bahkan mengikat tangan dan kakinya, serta melemparkannya ke dalam kegelapan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bandingkan Matius bab 22 ayat 14. Umat beriman, banyak orang telah diizinkan bergabung dalam pesta perjamuan, yakni kehidupan. Baik pada waktu di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Semua orang diundang untuk mengalami kehidupan itu. Namun, mereka diharapkan mengenakan pakaian yang pantas. Artinya, bertingkah laku sesuai dengan etika kehidupan baru itu. Di antara orang banyak yang diundang dan menghadiri pesta kehidupan itu adalah orang-orang Katolik. Berkat baptisan, orang digabungkan dalam pesta itu. Pertanyaannya, berapa orang Katolik yang menghadiri pesta itu dengan cara hidup yang pantas? Berapa banyak? Bersyukurlah bahwa telah digabungkan dalam perjamuan Sang Raja, yakni Tuhan sendiri. Kendati demikian, orang masih tetap perlu selalu mengusahakan hidup yang pantas. Hidup yang pantas adalah maksud dari ungkapan mengenakan pakaian yang pantas. Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan. Engkau memanggil kami menjadi murid-Mu hingga saat ini.
namun kami sering berlaku tidak pantas dengan sengaja mengikuti keinginan daging yang lemah. Tuhan, kami ingin berbalik kepadamu. Kami ingin hidup pantas seperti yang Engkau kehendaki. Maka kami mohon, berkatilah kami ya Tuhan, dengan berkat-Mu yang kudus. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.